Bang, bongkar kebohongan pesugihan dong, bahas pesugihan. Terus banyak yang nyaranin itu ke Gunung Kawi. Ya. Gunung Kawi itu dikenalnya pesugihan. Ya. Nah, akhirnya ya udahlah, gue atur jadwal ke sana tuh ke Gunung Kawi. Nah, ternyata di Gunung Kawi gue nanya kunciannya belak-belakan. Ada yang marah nggak? Marah ke Lu? ya itu katanya nyindir doang sih artis itu, kok makanya gue bingung kok jadi gue yang kena gitu. Ya, terus ada dugaan-dugaan pas itu viral kan, ada dugaan-dugaan mau dilaporin. Iya laporin lah boleh, tapi kan nggak bisa dilaporin. Salah satunya kan bos BCA ke sana tuh. Kata si kunciannya katanya bos BCA ke sana. Terus orang-orang yang memang miskin ini berpikiran tuh bos BCA aja bisa kaya. Ini mohon maaf nih. Iya. Dari awal. Betul. Sebelum ke sana dia udah punya BCA. Lu punya apa? Betul. Kita kedatangan the one and only pesulap merah. Manusia tersakti di bumi. Betul. Sebelum kita ngobrol-ngobrol di podcast kita, gue udah lama nih nggak ngeliat lu sulap. Oh iya. Karena kebanyakan bongkar-bongkar. Kebanyakan bongkar-bongkar. Iya, benar. Tapi akhirnya kan pengetahuan sulap lu tuh bisa berguna untuk sesuatu yang lebih mengedukasi. Betul. Awalnya kan untuk hiburan. Betul, menghindari orang dari kena tipu. Betul. Iya, betul. Maka dari itu untuk menunjukkan gue manusia tersakti di bumi kan harus menunjukkan kesaktian kan? Exactly. Betul. Kan? Dan gue menobatkan diri gue sebagai magician nomor 2, Bang. Nomor satunya siapa? Terserah. Gue nggak mau berebutan nomor 1. Kalau gue bilang nomor 1 kan repot. Iya, ada yang nanti lebih ahli dia, lebih terkenal dia. Udah, iya nomor 1 pilihan lu, gue nomor 2-nya. Oke, benar. Gitu. Yang penting top of mind. Betul, udah. Gue nomor 2 aja. Gokil. Oke, di sini gue pakai uang aja, uang kertas. Jadi ini adalah namanya telekinesis. Menggerakkan benda tanpa disentuh. Sesimpel ini. Ini uangnya, gue taruh sini. Lihat. Ini simple, gue akan coba tarik. 1, 2. Gitu. Sesimpel itu. Gokil. Gak salah sekali, bohong sih. 2 kali, coba. Nah, sulap kan nggak bisa diulang 2 kali. Tapi nggak apa-apa. Lihat. Gue akan mempraktekkan hal yang sama, tapi nggak ke samping deh ya. Gue coba akan praktekkan ke atas gini. Nah, gitu. Gokil. Gitu. Jadi tetap bisa. Tapi lo tau nggak apa yang ngebedain gua dan tim kreatif? Gua itu melihat pertunjukan untuk nikmati. Oh, betul. Tim kreatif melihat sulap untuk dibongkar, anjing lo. Emang bener. Emang anjing lo. Itu kan untuk dinikmati, cuy. Tapi kalau hal-hal yang berbau menipu itu harus dibongkar. Bener. Betul, harus. Dan itulah salah satu hal yang membuat pesulap merah besar dalam beberapa tahun belakangan. Karena terkenal dengan konten-kontennya yang mengedukasi, yang bahkan di beberapa, kita bisa lihat lah track recordnya pesulap merah, beberapa kali juga tanda kutip bermasalah ya. Sering. Gue dilaporin 20 kali, Bang. 20 kali. Luar biasa. Dilaporin 20 kali sama 20 organisasi dukun. 20 organisasi dukun. Beda semua. Mantap pokoknya. Oke. Pasti kan pertama kali lo membongkar hal-hal klinik lah. Gue bilangnya klinik aja ya. Klinik. Membongkar hal-hal klinik kan nggak langsung dilaporin dong. Enggak, betul. Iya kan? Iya. Masih rame aja. Betul. Lo masih ingat nggak pertama kali dilaporin itu konten apa? Gue nggak tahu detailnya ya, Bang. Detailnya dia ngelaporin konten yang mana gitu. Yang jelas laporan pertama itu yang bikin gue deg-degan karena belum pernah berurusan sama hukum ya. Betul. Waktu itu konten dia melaporkannya menghina profesi dukun. Gitu. Jadi ada satu organisasi ini menghina profesi dukun, mencemarkan nama baik profesi dukun. Nah, gue bilang emang dukun itu punya nama baik. Itu dia. Dan gue baru tahu ada organisasinya ternyata. Ada, betul. Baru tahu itu. Jadi waktu yang rame-rame organisasinya paranormal gitu, Bang. Berkedoknya. Jadi dukun kan ini pas ditanya sama polisi kan, apa dukun yang kamu maksud? Ya dukun itu singkatan, Pak. Dungu dan tekun. Jadi gue bilang, iya, orang yang tekun menyebarkan kedunguan ke masyarakat gitu, Bang. Jadi bukan dukun bayi, dukun beranak. Kalau dukun beranak gimana? Saya bilang, kalau dukun beranak ya anterin, Pak, ke puskesmas.
Kasihan dukunnya beranak sendiri, Bang. Betul, Iya. Kan cewek berarti dukunnya kan. Betul. Kalau dukun pijet mungkin pegel-pegel. Betul. Nah, iya makanya gue bilang kayak gitu. Jadi bukan pengobatan tradisional, tapi orang-orang yang sok tahu perihal hal goib. Oke. Nah, itu. Dan itulah yang sebenarnya lo coba untuk bongkar kan? Bongkar sebenarnya. Orang-orang yang menyalahgunakan trik sulap untuk pengobatan sebenarnya. Kayak tadi nih misalkan, gue bisa aja bilang, saya akan menunjukkan eksistensi penunggu di sini. Betul. Bridging-nya ya? Bridging-nya, iya betul. Iya. Ini saya akan letakkan benda di sini dan coba dorong. Set. Nah, dibilangnya itu jin yang ada di sini. Nah, gue itu mau nanya deh, Sel. Kalau misalnya lu itu dalam membongkar praktek-praktek seperti itu, beberapa kan gue lihat konten lo juga ya kan, gue sering banget lihat konten lo. Beberapa itu kan mereka menggunakan trik yang memang biasa dilakukan oleh magician. Betul. Lo pernah search nggak? Mereka ini awalnya kepikiran kayak gitu, apa mereka memang beli buku sulap atau apa? Lo pernah bagian itunya pernah diekspos nggak? Sebenarnya mereka itu awalnya memang belajar sulap, Bang. Terus coba-coba jadi pesulap nggak laku, terus akhirnya mereka jadi dukun. Kayak contohnya gini lah, pesulap yang dulu, ini pesulap beneran ya, di dunia sulap, di generasi awal gue masuk dunia sulap, dia masih jadi pesulap nih. Dia suka pakai tutup mata, gambar penonton yang maju ke atas panggung. Tidak dihormati, Bang, di Indonesia. Dibilang, wah trik ini bohongan. Akhirnya dia geser, seolah-olah bisa ngeliat jin sama sulapnya. Tutup mata, gambar ngasal. Nah, itu lebih dihormati. Wah, indigo gitu. Nah, akhirnya jadilah ahli spirit kintil itu. Oke. Tapi lu kan pasti kan ketemu banyak kasus lah. Di mana lo lihat videonya, terus lo coba dibang, lo lihat lagi videonya, lo coba dibang. Iya, betul. Berarti sebenarnya organisasi atau sindikat-sindikat seperti ini banyak banget ya? Banyak banget. Terorganisir nggak? Enggak. Mereka sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri sebenarnya. Ada beberapa yang terorganisir juga sih memang, tapi nggak solid juga gitu. Yang paling banyak orang masyarakat, gini, kita nggak pernah bisa menyalahkan masyarakat, karena kan walau bagaimanapun masyarakat kan dalam posisi desperate. Betul. Dia kan lebih gampang percaya-percaya aja. Benar. Kan? Tapi kan yang salah nih orang yang memanfaatkan kondisi desperate-nya orang nih. Betul. Makanya kalau ada dosa nih, dosanya parah banget. Karena orang lagi desperate, misalnya keluarganya sakit, atau apa, sama dia dibohongin. Iya benar, diduitin. Diduitin lagi. Itu asu orang-orang kayak gitu. Nah, biasanya orang tuh lebih ketipu soal penggandaan uang atau iming-iming kesembuhan dengan cara nggak masuk akal. Ini bukan alternatif ya, beda loh, beda-beda. Iya, sebenarnya semua, Bang, semua yang lahir dari keputusasaan, putus asa karena nggak dapat jodoh, lahirlah pelet, produk dukun. Sebenarnya putus asa karena nggak dapat kerjaan, lahirlah pesugihan. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu kebodohan dukun ini mereka lahir dari keputusasaan orang, gitu. Nah sebenarnya kayak pelet nih, itu kan cuma penyakitnya adalah orang nggak berani kenalan sama lawan jenis. Betul. Kan? Dia nggak pede. Nggak pede. Akhirnya dikasih lah, nih pakai ini semua orang jadi suka sama lu nih. Misalkan cincin ini nih, set pakai. Nah, yang tadinya sebenarnya kan belief-nya dia tuh, kepercayaan dia yang berubah. Yang tadinya dia berpikir, dia berpikir orang nggak suka, karena pakai ini pasti suka. Jadi berani ngajak kenalan. Jadi ngobrolnya nggak geter, gitu. Nah, akhirnya dikenalnya jadi berubah. Oh, dia asik ya, friendly ya, gitu. Sebenarnya itu. Jadi cuma belief-nya doang yang ditukar dan dimanfaatkan sama dukun-dukun ini. Tapi dari semua profesi yang lo bongkar, kan ada yang ngamuk-ngamuk. Betul. Ada juga nggak yang nggak ngamuk-ngamuk, kayak cuman ngobrol, nyamperin lo bilang janganlah kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Atau kebanyakan ngamuk-ngamuk? Kebanyakan kayak pura-pura atau ngata-ngatain, pesulap merah mah taunya trik doang, kita yang asli gitu kebanyakan. Mereka seolah-olah. Padahal mah ya sama-sama aja mereka. Trik-trik juga. Kalau yang ngamuk-ngamuk, dari jauh doang, Bang, ngamuk-ngamuk. Kayak nggak berani secara langsung gitu, nggak berani. Karena gue membuka peluang untuk siapapun dukun datang ke kantor gue untuk membuktikan ilmu yang dia bisa praktekkan. Gue jamin gue praktekin sama persis. Kalau gue nggak bisa praktekin sama persis, gue beliin rumah bebas tunjuk dimanapun. Yang penting jangan dipik. Mahal. Betul. Dan kalau bisa mending buat diri sendiri ya, daripada buat orang, aneh banget. Dan sejauh ini tantangan itu ada yang pengen menjawab nggak? Banyak yang datang ke kantor gue bilangnya, saya bisa buktikan santet. Ritual yang 14 hari. Datang ke kantor gua, dia nyari keuntungan, semoga dalam 14 hari pesulap merah sakit atau kecelakaan atau apa gitu, berharapnya dia. Itu nanti cocokologi. Jadi gitu nice try aja ya. Betul. Nah, tapi kalau orang-orang yang percaya santet, yang diharapkan adalah ketakutannya, Bang, paranoid. Ketakutan berlebihnya dari si korban. Nah, karena gua
didatengin ke kantor gitu, di mantra-mantrain lama berapa jam, selesai ya udah kita tunggu 14 hari kemudian. 14 hari kemudian untungnya di fair tuh dateng, minta maaf. Pokoknya kalau di channel gue selain minta maaf, alamat dia gue share, nomor teleponnya gue share. Jadi hukuman sosial. Dengan konsen ya? Iya betul, konsen. Ada tanda tangan. Jadi resikonya juga sesuai dengan hadiahnya kan sebenarnya. Tapi dari semua hal yang lo bongkar-bongkar, ada nggak satu kejadian di mana memang saat lo lihat, oke, ini memang agak susah nih gua ini. Nggak ada sih, gue bisa praktekin semua bang, mediumisasi, mata batin, semua bisa. Terus yang paling sulit waktu itu, yang pengalaman gue akhirnya terbongkar juga. Yang ulat gigi itu bang, lu pernah ngeliat gak pengobatan pakai batok kelapa, batok kelapa dibolongin, nanti ada kayak sedotan gitu, dia ditiup-tiup, di bawahnya dibakar gitu, ditiup-tiup, nanti pas dibuka dalam batok kelapanya ada ulat-ulat gitu. Katanya itu ulat gigi yang menyebabkan giginya sakit. Padahal dokter udah membantah, tapi dokter selama ini cuma bisa ngebantah penyakit gigi itu bukan karena ulat, tapi nggak bisa ngejelasin itu dari mana. Yang dipakai dukun-dukun. Akhirnya gue cari-cari nih ke budayawan Kalimantan, gue cari-cari ke teman-teman yang memang belajar pengobatan tradisional. Akhirnya nemu dari budayawan Kalimantan ngasih tahu sebenarnya itu biji tomat, bang. Biji tomat, terus gue tes, itu 2 bulan gue nyari taunya bang. Gue tester gagal. Akhirnya gue minta bikinin sama budayawan Kalimantan ini, ternyata cara bikinnya dikeringin dulu, taruh di kapas, sampai hampir muncul tunas sedikit, baru dikasih minyak goreng, dibakar, nanti meletak. Sebenarnya yang mirip ulet itu adalah tunas tomatnya. I see. Nah, akhirnya ketika gue berhasil mempraktekkan, langsung baru bikin videonya bongkar. Itu yang terlama, risetnya 2 bulan. Tapi kita akan masuk ke pesugihan. Oke. Karena lu membuat Indonesia rame dalam 2 bulan Iya lagi. ke belakang. Kayaknya masih lanjut sampai sekarang ya? Masih lanjut. Gara-gara lu sekarang ada berapa banyak podcast. Lu cek aja, coba search Gunung Kawi. Di TikTok, mau di YouTube, itu semua sekarang ada. Tinggal tunggu dibikin filmnya aja. Iya lagi. Pokoknya kalau nanti Gunung Kawi ada filmnya, gue minta siapapun PH-nya dia harus jadi cameo. Karena kalau bukan gara-gara dia itu nggak ada IP-nya tuh anjing. Tapi fun fact, gue nggak akan sebut detailnya. Fun fact, nama Gunung Kawi udah dihakiin. Oh iya? Ya, tapi gue nggak tahu. Tapi nanti lo bisa dicek aja. Tapi Gunung Kawi apa gitu? Kawi apa gitu? Kayaknya mungkin mau dibikin jadi film atau apa. Iya benar. Terus ketika premiernya bayar orang-orang buat kesurupan. Yes. Hal yang biasa dilakukan lah biasanya. Iya. Oke. Lo gimana awalnya lo sampai pengen membahas tentang Gunung Kawi? Itu sebenarnya request bang. Request dari banyak netizen minta ke gue, bang bongkar kebohongan pesugihan dong, bahas pesugihan. Terus banyak yang nyaranin itu ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu dikenalnya pesugihan. Nah akhirnya ya udahlah gue atur jadwal ke sana tuh ke Gunung Kawi. Nah ternyata di Gunung Kawi gue nanya kunciannya juga kunciannya belak-belakan. Cara ritualnya itu ya menurut kepercayaan kejawen. Dan di sana itu cuma kepercayaan doa doang bang. Jadi doanya menurut orang kejawen. Jadi kalau ada umat Islam yang menjalankan ritual kejawen ini kayak salah server bang. Iya betul. Iya kan? Karena nggak nyampe juga kan salah. Iya makanya salah server maksudnya kayak. Lu kan di Islam kalau pengen doa biar cepat dikabulin, kan ada tuh kayak hujan pada saat hujan, pada saat di penghujung sholat dan semacamnya. Lah kok bisa percaya ke kepercayaan kejawen? Betul. Gitu. Itu sama aja kayak percaya doa di gereja lebih mudah dikabulkan, terus umat Islam doa di gereja. Salah server. Tapi waktu lo ngobrol sama kuncennya, dia mengakui bahwa banyak yang ke sana. Banyak dan menyebutkan nama-nama artis, pejabat. Menurut kuncen ini ya? Menurut kuncen ini, betul. Dan gue tanya, itu beneran ritual Pak? Beneran ritual di sini. Dan beneran syukuran katanya di situ. Dan kalau teman-teman yang marah, ya klarifikasinya jangan ke dia, ke kuncen yang ngomong itu. Iya, betul. Karena kan dia yang ngomong. Lo kan sebagai media aja. Betul. Niat gue tuh pengen ngasih tahu lo, ini kuncen-kuncen ini jual nama ini loh, gitu. Betul. Kalau nama gue misalkan ada YouTuber ke sana, nama gue disebut, yang gue minta klarifikasi, dari mana ke kuncennya pasti, bukan ke YouTubernya. Betul. Gitu, gue malah terima kasih ke YouTubernya. Gitu. Betul. Malah ini sebenarnya kan niat baik dari lu. Betul. Untuk membersihkan nama-nama orang-orang yang diduga pergi ke sana. Iya. Tinggal bilang aja enggak. Dan ini bang, di Gunung Kawi itu ada 2, ada keraton sama pesarean. Oke. Kalau pesarean bisa dijelasin nggak ke teman-teman yang? Pesarean itu teman-teman itu nggak boleh dikontenin.
pada saat ke sana saya juga nanya ke kuncen-kuncennya, memang dijaga, nggak boleh sembarangan konten karena di dalamnya ada orang tempat ibadah lah. Oke. Jadi lebih serius kalau pelestarian. Kalau keraton ini banyak bangunan-bangunan yang memang itu adat istiadat dan biasa dipakai buat wisata lah. Gitu. Oke. Jadi orang-orang ke sana pengen ngelihat, oh ini perjalanan zaman dulu pembangunannya kayak gini gitu. Jadi, sebenarnya awalnya wisata. Iya, jadi lebih terbuka gitu kalau di keraton ini. Lebih terbuka dan boleh tuh dikontenin. Makanya saya kontenin dah tuh. Dari mulai foto-fotonya, ini daftar keraton. tamu. Iya, di keraton. Daftar tamunya semua nggak ada yang saya sensor. Dari mulai ada tuh yang nulisin, kan di situ ditulisin ke situ hajatnya mau apa. Ya. Tujuannya apa? Ada yang nulisin utang, pengen lunas utang 250 juta. Nah, pas saya baca gitu, saya bilang ke penonton, kalau utang mau lunas, ya dibayar, jangan ditulis. Betul. Gitu. Betul. Terus ada di situ juga yang nulisin pengen istri 2 gitu. Nah, itu saya bilangin, jangan dah. Ribet. Iya, jadi gitu, gua nggak sensor sama sekali. Karena memang bagi orang kejawen itu bukan hal yang negatif. Itu doa di dekat makam sana, kepercayaan sana, memang dipercaya bagi orang kejawen itu lebih mudah cepat terkabul. Iya. Tapi setelah itu serame itu dari mereka waktu tim orang yang kejawen yang ngomong begitu, ngomong ke lu nggak kayak kita butuh klarifikasi dong, apa kok jadi rame gini? Kalau punya nomor gue kayaknya iya, tapi kan nggak punya. Kan gue datang ke sana ada kuncennya, kita izin gitu. Nggak tukeran kontak. Apalagi kan ada salah satu, ini balik lagi ya, ini gue disclaimer, kontennya masih ada kan? Apa? Konten masih ada. Bisa kalian cek sendiri, ini bukan kita yang ngarang, dia yang ngomong nama-nama tertentu. Betul. Nama-nama tertentu. Ada yang marah nggak? Marah ke lu? Ya itu katanya nyindir doang sih artis itu, kok makanya gue bingung, kok jadi gue yang kena gitu. Iya. Terus ada dugaan-dugaan pas itu viral kan, ada dugaan-dugaan mau dilaporin. Iya laporin lah boleh. Tapi kan nggak bisa dilaporin karena memang yang ngomong si kuncennya gitu. Betul. Yang ada satu artis itu doang waktu itu yang nyindir lewat tulisan gitu. Iya. Gue tuh punya teori kayak gini, Sel. Tapi menurut lo gimana? Menurut gue kan katanya pesugihan, correct me if I'm wrong, tapi katanya pesugihan itu kan intinya adalah kita bikin perjanjian dengan satu entity kan. Iya betul. Entity ini sudah jelas bukan Tuhan, tapi dia izin lah. Atau mungkin bisa dibilang eyang apa, segala macam dan yang lain-lain. Kan permasalahannya adalah dari 100 orang yang bikin perjanjian kan nggak semuanya sukses dong. Iya, betul. Malah kebanyakan kan nggak sukses. Gagal, benar. Kebanyakan gagal. Betul. Kalaupun ada yang sukses, kalau kita lihat, menurut gua kenapa bisa sukses? Karena emang dia pinter aja. Kebetulan dia pinter. Karena menurut gua ya, manusia tuh butuh reassurance. Iya, butuh apa istilahnya? Butuh penjamin. Mungkin yang sukses kalau pesugihan di Gunung Kawi karena gini, Sel. Dia udah punya modalnya. Iya. Dia udah punya konsep bisnisnya. Iya. Dia udah punya linknya. Tapi emang dia masih belum yakin. Belum yakin, benar. Sama kayak pelet tadi. Iya, betul. Akhirnya gua satu lagi apa? Udah gua kesana lah. Iya, benar. Akhirnya dia kesana, apapun lah itu ritualnya. Jadi sukses. Padahal kan suksesnya bukan gara-gara ini. Gara-gara dia udah punya ini. Betul, setuju. Gua kalau jadi setan ya, misalnya gua setan nih. Terus ada orang datang, saya mau sukses juga, gua mau pitching konsep. Mana bisnis lo gitu? Gua lihat. Ayo nggak sukses aja. Makanya lo percaya sama diri lo sendiri, anjir. Lo jangan ke gunung-gunung gitu, asu banget. Dan itu di komentar gue, Bang. Banyak banget yang komentar. Bos gue kesana diduitin kuncennya, tetep bangkrut tuh perusahaan. Banyak. Jadi katanya ada yang kesana tuh, kan ritual nih, Bang. Kan bayar kayak kuncen itu tour guide di sana. Iya, betul. Jadi kan doanya harus pakai bahasa Jawa nih. Yes. Gitu. Akhirnya bayar kuncennya ke sana. Nah, dikasih syarat untuk ritual ke sana tuh minimal 14 kali. Untuk dapat energinya yang maksimal. Nah, akhirnya si orang ini menurut cerita di komentar ya, si bosnya ini diminta untuk ditawarin untuk daripada kamu bolak-balik Jakarta sini, mahal kan biayanya. Mendingan saya aja yang doain dari jauh. Kamu cukup bayar jokiannya gitu. Wow. Jadi dijokiin. Nah, 14 kali dilakukan, usahanya bangkrut akhirnya. Tidak ngefek. Nah, yang kayak gitu-gitu kan nggak diceritain, nggak digembar-gemborkan. Yang digembar-gemborkan mungkin dari 100 yang berhasil 2. Dan yang itu 2 ini nih. Dan itu juga 2 itu gue berani yakin iris kuping gue ya. Kalau kita bedah ada penjelasan masuk akal. Iya, bener. Kenapa dia bisa sukses. Iya. Kayak salah satunya kan bos BCA ke sana tuh. Kata si kuncennya katanya bos BCA ke sana. Terus orang-orang yang memang miskin ini berpikiran tuh bos BCA aja bisa kaya. Ini mohon maaf nih.
Iya. Dari awal. Betul. Sebelum ke sana dia udah punya BCA. Lu punya apa? Betul. Lu punya harapan. Dan lo tau gak satu lagi apa? Apaan? Yang gue bingung juga ya, kenapa gue nggak terlalu percaya, bahkan nggak percaya sama kata kuncian ini ya. Iya. Dia kan berasumsi itu bos BCA. Iya. Menurut lo, bos BCA, emang ngomong dia bos BCA? Oh iya bener. Oh iya ke sana ya. Dari mana dia tahu? Apa dia bawa satpam BCA? Ada yang bisa dibantu? Kan kita nggak tahu nih. Itu ngarang cowok, gue yakin gak yakin. Bisa jadi bawa kru-kru yang tulisannya BCA. Ya kan nggak mungkin. Maksud gue mikir aja. Malah setahu gue ya, orang yang kaya banget malah nggak bakal mau cowok. Iya, nggak. Dia kalau bos BCA beneran, dia udah tolong panggil saya bos BCA. Nggak ada cowok. Emang halu semuanya anjing. Tahu dari mana? Jangan-jangan emang orang Cina pada umumnya aja. Bisa jadi. Bisa jadi tuh bilang, kayaknya bos BCA. Kayaknya. Mirip. Bisa. Tapi apa yang paling gini, dari 20 laporan yang masuk ke lu, yang lu paling seru lu ladenin yang mana? Sama semua sih bang. Orang polisi nyampe sama kayak kemarin Sel. Iya. Iya. Ini gue kasih tahu kenapa gue salut banget sama dia. Pertama, gini, ngurus masalah, kalau dia kan gentle, kalau dia bikin kontennya terus laporan dia urus sesuai dengan proses yang berlaku. Orang dia yang bikin ini, dia nggak mau bersembunyi di balik apapun. Dia mah fair, boleh naik gitu. Nah masalahnya, lu tuh ngurus-ngurus gitu, lawan lu kan orang-orang. Iya. Lu bener nggak? Lu lihat nggak semua yang marah-marah sama dia? Setiap gue lihat, anjing si gila Marcel. Sabar banget ngurusin orang-orang kayak gini anjir. Lu tuh dapat kesabaran sepanjang itu dari mana, men? Maksud gue tuh kalau orang kayak gitu mah gue blok aja di Instagram. Enggak, gue nunggu capeknya sendiri, ntar juga capek sendiri. Pengen ngeliatnya, kadang hiburan juga kadang-kadang. Bener-bener. Tapi lo sendiri nih, lo masih jatuh cinta sama sulapnya itu sendiri nggak? Untuk perform lagi atau apa gitu? Kalau perform masih bang, nyampe sekarang. Wow, masih diundang-undang perform. Kayak kemarin nice. kebetulan gue mewakili Indonesia juga di Forum Internasional TEDx ada. Nah, itu juga buat kalian yang nggak tahu sulap. TEDx itu sangat keren banget. Iya betul. Nah tahun ini alhamdulillah gue yang dipilih. Nah itu main sulap bang di openingnya. Karena diminta di request biar beda sama pembicara lain. Kayak Jackie Chan kan beda sendiri karakternya. Nah pesulap merah tahun ini makanya dia minta di depannya ada sulapnya dulu gitu. Itu masih main. Lo bahas tentang apa di TEDx? Tentang matinya kepakaran dari tarot. Jadi tarot itu bukti matinya kepakaran tuh bang. Betul. Karena tarot aslinya dibuatnya kan untuk kartu permainan. Ya. Terus ada satu okultis, itu okultis orang yang pura-pura tahu tentang goib kayak gitu. Ya. Nah, ini namanya Antoine Court de Gébelin. Nah, dia tuh bilang bahwa tarot berasal dari Mesir kuno, kitab Thoth. Nah, padahal itu bullshit, omong kosong. Tapi dipercaya sampai sekarang nih, Bang. Sedunia. Akhirnya sampai jadi industri lagi. Betul. Fungsi tarot yang tadinya kartu permainan berubah jadi ramalan. Di situ gue bongkar semua apa aja fenomena psikologis yang terjadi di pikiran manusia. Betul. Kenapa bisa merasa itu kok beneran terjadi gitu. Benar. Nah, gue detailin. Ngebongkar gitu cost-nya mahal memang. Iya. Resikonya tinggi. Apa resiko tertinggi yang pernah lo terima? Diancam dihilangkan satu keluarga full. Gue nggak bisa nyebutin bongkar yang mana ya. Ada salah satu trik yang gue bongkar. Dan ini dia mafia besar. Dia bilang bisa take down nggak gitu. Kalau nggak take down, ini kita nggak bisa ngejamin keselamatannya nih gitu. Awalnya gue bingung kan. Ini mungkin ancaman doang. Biasa kan kalau diancam. Dia memperkenalkan diri kita dari ini gitu. Pas gue cek, bener. Ternyata dia pernah menghilangkan satu saksi dari pembunuhan polisi. Jadi mereka ini pernah membunuh polisi, terus ada saksinya kayak di golf gitu. Nah, kayak di golf ini ketika seminggu sebelum dipanggil saksi hilang. Sampai sekarang hilang. Dan di kolom komentarnya bang, gue baca kolom komentarnya, itu keluarganya nggak ada yang nyariin. Kok nggak ada yang laporan ya dia hilang? Dia hilang bukan dia doang, keluarganya juga ikut. Sampai saat ini. Jadi nggak ada yang lapor. Nah dari situ loh, wah anjir, panik gue. Akhirnya nego, logonya dia doang. Akhirnya diblur, oke. Akhirnya nggak jadi di take down. Tapi sejauh ini itu yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya.
Gila sih. Nah, ini sisi lain yang jadi demi edukasi kalian itu loh nyawanya loh taruhannya loh. Iya. Iya lagi Dan bukan cuma dia loh, keluarga loh. Iya. Anjing. Makanya Respect. Deddy Corbuzier, Demian, teman-teman gue bang, ketemu gue, pada bilang gitu, Sal, lu nggak mikirin resikonya ya? Resiko yang lu dapet sama duit yang lu dapet lebih gede resikonya anjir gitu. Iya. Nah gue bilang, kalau gue nggak bergerak, nggak akan ada yang bergerak di Indonesia nih gitu. Betul. Jadi karena gue bukan siapa-siapa, toh kalau gue kenapa-kenapa nggak akan kenapa-kenapa juga. Gue mikir gitu. Jadi ya udah gue aja lah gitu. Iya. Toh gue masih bisa memperhitungkan ini bahayanya semana, ini amannya semana. Lo masih gitu. naker juga Masih lah. naker. Iya, nggak segila itu juga Nggak kan. segila itu. Kalau kayak gitu gue diemin kan hilang gue bang. Iya benar. Ditelepon. Kita nggak bisa podcast hari ini nih. Iya benar. Bahaya. Aduh. Tapi lu pernah punya kekhawatiran nggak saat lu membongkar praktek-praktek seperti ini irisannya dengan budaya tuh tipis. Jadi kadang orang nyerangnya tuh jadi bukan soal kebohongannya lagi, tapi kayak lu jadi menyerang budaya, pernah nggak? Iya betul. Nah, lu menyikapinya gimana? Dan naruh supaya lu berhati-hati mainnya gimana tuh? Ya kalau misalkan memang gue akan menegaskan yang gue bongkar itu bukan pertunjukan budayanya, tapi budaya yang disalahgunakan. Oke. Kayak contohnya yang nusuk-nusuk pipi bang. Iya. Itu kan ada pertunjukan seni tatung namanya kan. Iya. Itu kan ya kalau dipakai untuk pertunjukan kayak gitu kita hormati. Kalau ada saweran ya kasih saweran Betul, gitu. karena itu performance. Performance Iya, itu betul. resikonya beneran bolong loh, beneran Betul, bolong. betul. Seminggu baru rata lagi, baru sembuh. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, nih jimat kebal, nih saya praktekin gini, nanti tenang aja nggak keluar darah kok, misalkan gitu. Iya. Nih dipakai, nanti dijual nih jimatnya 3 juta. Nah itu yang gue bongkar. Cara ininya gue pasti bongkar. Iya. Karena udah digunakan untuk penjualan jimat. Jadi gitu. yang lo bongkar, ini bagus juga nih, biar disclaimer yang bisa ditonton sama semua orang. Kebudayaan yang dipakai di luar proksinya ya? Iya, betul. Di luar yang sebenarnya tadinya ya kalau kebudayaan kan ya nggak ada yang salah. Ya nggak ada yang salah. Pertunjukan. Betul. Selesai. Saat itu udah digunakan untuk niat jahat kan? Iya, betul. Itu yang makanya Kan kebanyakan kayak debus yang disalahgunakan, Bang. Ya. Ini oknum-oknum praktisi debus karena mereka memang kurang dihargai ya di Indonesia. Nggak ada tuh 17 Agustusan kagak ada yang manggil debus. Iya kan? Ya. Padahal itu seni budaya kita. Seni budaya kita loh. Kok bisa-bisanya nggak ada yang menghormatin praktisi debus ini, nggak ada job sama sekali. Akhirnya banyak mereka yang nggak kuat untuk beli makan, menjual jimat seolah-olah ini jimat kebal. Gitu. Malah gara-gara nggak dikasih spotlight, identiknya jadi hal-hal mistis. Betul, identiknya jadi hal mistis dan disalahgunakan sama praktisinya. Karena untuk butuh duit makan. Gitu. Harusnya ada tempat yang kita bisa, kalau mau nonton debus di mana nih? Terus diedukasikan, debus itu aslinya pertunjukan aja, ini filosofi. Kenapa motong lidah? Itu ada filosofinya semua, Bang. Itu bisa diedukasikan gitu. Jadi anak sekolah study tour-nya ke tempat itu gitu. Iya. Kan bisa tuh, padahal. Jangan dibikin tabu karena kalau nggak diurus malah nanti reputasinya jadi jelek. Jadi jelek, parah. Kayak Gunung Kawi, jadi jelek reputasinya. Bener sih. Gara-gara dianggap pesugihan. Padahal orang Kejawen nggak percaya pesugihan tumbal, orang tanahnya juga nggak percaya. Jadi sebenarnya ini ngomongin apa sih? Bener juga lo ya. Orang Gunung Kawi tuh kayak, ini dari mana sih isunya kagak berhenti-berhenti? Tiap tahun kagak berhenti-berhenti gitu. Tapi sebenarnya miris loh, karena Gunung Kawi gue yakin punya keindahan alam. Iya bener. Dan kayaknya nggak ada yang terakhir kali orang bahas Gunung Kawi terlalu mistis. Nggak ada yang bahas mengenai karena trekkingnya, naik ke sananya, atau apa. Maksudnya kurang populer lah. Betul. Masyarakat kita emang nggak suka ngasih spotlight ke yang gitu-gitu. Iya, parah banget juga. Parah. Dan kalau orang coba misalkan, tetangga lu nih, Iya. misalkan bilang mau kemana ke Gunung Kawi, capnya langsung negatif. Betul. Iya kan? Wah, mau pesugihan gitu. Padahal mah pengen liburan sama keluarga. Karena tempat wisatanya ada kan? Lo kesana ada Iya, kan? ya pemandangan kayak gitu, kayak belajar tentang ini adat-adat di sana kayak gimana gitu loh. Iya. Tapi lo setuju nggak kalau misalnya hal-hal mistis itu kebanyakan di Jawa atau di Indonesia itu sebenarnya lumayan merata kalau soal seperti ini? Kebanyakan di Jawa Timur sih. Oh, oke. Dari pengalaman lo ya? Dari pengalaman gue. Iya. Dari mulai yang bisa ngomong sama semut di Jawa Timur juga. Betul. Iya kan? Betul. Iya benar juga ya. Jawa Tengah tuh lebih filosofis. Iya, Dia betul. mistisnya filosofis. Correct me if I'm wrong ya. Pokoknya Jawa Tengah itu kan kayak misalnya Jogja dan yang lain-lain. Mereka memang mistisnya tapi lebih ke budaya filosofis. Misalnya kenapa ini sejajar sama ini, Iya. ada filosofinya. Iya, benar. Iya, benar. Dijelasin ini karena ini begini. Betul. Jadi kita juga ngertinya, oh ini filosofi aja. Ini mah kayak filsafat. Iya, betul. Filsafat ke Jawa, filsafat keraton. Jadi kita nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Iya betul. Tapi memang
Kalau makin ke sana langsung inilah. Tapi tempat yang paling nuansa kliniknya paling kencang, bukan untuk ini belum tentu hal yang buruk ya, yang pernah lo datengin sendiri apa? Dari pengalaman lo aja. Apa nih yang paling dari daerah? Oh, daerah. Ya sebenarnya lempar-lemparan sih Bang. Nih kayak misalkan gue ke Jawa, nanti dukun sana bilang, oh kalau berani ke Kalimantan sana. Gue ngadain show di Kalimantan, gue pajang foto gue 1 bulan di jalanannya. Gue pas ke Kalimantan, oh kalau yang asli tuh di Banten. Jadi lempar-lemparan. Gila, ini aneh. Jadi aneh banget. Harus sih kemana? Terus orang Banten bilang Banyuwangi yang asli. Ini kagak ada. Lempar-lemparan jadinya. Berarti next time lo mungkin harus bikin konten bilang teman-teman koordinasi dulu bisa. Soalnya ya nggak apa-apa, saya bakal samperin. Tapi yang setidaknya biar sekali jalan aja. Iya bener. Dan kan banyak yang bilang berani nggak kesini? Ketemu siapa dah gitu dah. Iya. Biar gua nggak dilempar-lempar lagi karena orang-orang sana aslinya nggak percaya juga. Oke. Gitu. Tapi setelah dari pengalaman lo sejauh ini, apa satu kejadian yang bikin lo ngerasa terlepas dari bahayanya, lo ngelakuin apa yang benar? Ada nggak kayak terima kasih dari orang-orang? Banyak sih Bang. Ya banyak. Itu yang jadi semangat lo kayak, oke, ini gue udah ngelakuin yang benar. Terlepas dari bahayanya. Banyak sih Bang, kayak ibunya yang tadinya percaya di santet gitu. Akhirnya anaknya ngasih saran untuk nonton nih konten-kontennya Pesulap Merah tentang santet. Kan gue jelasin detail Bang. Santet itu kayak gimana, sejarahnya kayak gimana. Ditonton nih gitu. Yang tadinya katanya setiap jam 6 sore dia badannya panas. Dia paham, oh santet tuh kayak gitu. Oh aslinya pikiran kita. Sembuh sekarang. Jadi cuma sadar doang. Sadar kalau kendali diri sebenarnya ada di diri dia sendiri sebenarnya. Benar. Nah itu banyak yang ngucapin terima kasih Bang. Berkat lu ibu gua jadi nggak percaya santet. Penyakitnya jadi sembuh juga. Jadi lebih sadar bahwa kendali diri tetap ada di diri kita, bukan di hal lain kayak gitu. Betul. Karena sugesti itu powerful kalau nggak diiniin dengan baik sebenarnya. Betul. Yang paling miris adalah kayak orang-orang yang udah nonton konten gue dibilangnya itu mah trik doang, ini beneran ada yang asli. Akhirnya ada korban dulu baru minta tolong. Itu biasanya gue cuma dengerin doang Bang. Kalau dari pengalaman lo, industri perdukunan yang negatif ini, definisinya tentunya udah jelas yang tadi lo sebut tadi. Ya. Ini besar sekali ya? Besar. Dari dulu ada dan makanya nggak ada yang berani ngegocek atau ngebahas dari dulu. Iya betul. Nah alhamdulillah baru gua tuh yang berani keras sekeras itu ketemu ayo gas gitu. Nah, gua boleh nanya nggak kira-kira menurut asumsi lo aja ini hitungan bodoh aja jumlah omset mereka nih setahun bisa puluhan M nggak? Kalau semuanya digabung-gabung gitu dari masyarakat diambil apa segala macam? Nyampe sih Bang. Nyampe lah. Mereka yang gue grebek tuh Samsudin, gue dapat info dari orang-orangnya per bulan 2M. Itu satu orang doang? Iya, satu orang. 2M per bulan. Orang bayangin Bang, yang keris petir. Wow. Apa gue jadi dukun aja? Bener. Ini kata-kata yang ini. Padahal itu belum tentu di tier-tiernya dia bisa jadi masih yang paling biasa. Iya, masih biasa. Betul. Gue ketika cerita ke dokter juga, anjir gue ngapain sekolah dokter? Kayak itu salah pilih jurusan gitu kan. Itu real, iya. Jadi makanya dia dari tukang rongsokan bisa beli tanah di mana-mana kayak gitu. Wow. Dalam waktu 2 tahun. Gokil. Dalam waktu 2 tahun. Nah, itu jadi sebenarnya kayak misalkan, kenapa kok bisa sebanyak itu? Orang kalau datang ke sana, misalkan ruqyah iya gratis nih dibacain Al-Fatihah doang. Gue yakin Bang Coki bisa Al-Fatihah. Iya. Iya, jadi dibacain Al-Fatihah doang nanti. Nah, kalau mau yang spesialis nggak sembuh juga, ini ada jasa konsultasinya 1.500.000 misalkan. Nah, nanti ketika dia kepancing orang-orang yang untuk konsultasi, nanti dibilang, wah ini mah kena santet Bu, emang ada yang ngirimin. Ini dari orang yang deket. Ketika dia kena santet, terus ditakut-takutin. Ini kalau nggak cepet diobatin nanti keluarganya yang kena. Kalau nggak ibu, keluarganya nih. Percuma ke rumah sakit, mau bayar mahal juga nggak bakal sembuh. Nah, jadi nggak ada pilihan lain, Bang. Iya. Berobat situ pakai keris petir yang gue bongkar dulu tuh. Iya, itu aduh lucu. Itu keris petir 1 kali ritual 5 juta. 5 juta mencet tombol doang. Katanya itu bentrokan energi positif kerisnya sama santetnya. Aduh. Jadi dibakar gitu santetnya. Iya. Dan orang-orang yang seperti yang lo bilang tadi itu ada berapa ribu di Indonesia. Betul. Subscribernya aja banyak. Iya. Ini mah bukan puluhan M lagi, bisa ratusan M. Dan tau nggak yang bikin miris apa, Sel? Makanya gue sangat dukung apa yang lo lakuin ya. Yang bikin miris adalah duit yang mereka ambil itu dari orang kecil biasanya. Iya benar. Nggak semuanya dari orang berada. Ada orang kelas menengah dan orang kaya yang gitu. Tapi setidaknya kan dia udah punya duit. Yang kasihan tuh yang dari orang-orang bawah. Itu kayak biasanya orang-orang bawah itu dia ngejual tanah warisan Bang buat berobat. Itu yang kasihan. Jadi udah harta segitu-gitunya ketipu juga.
dilapor nggak bisa ngelapor. Buktinya mana? Nggak ada, Bang. Emang selama ini nggak bisa itu nggak difasilitasi ya kalau misalnya Enggak. Lah buktinya mana? Kan harus ada 2 saksi. Oh iya benar. Harus ada 1 bukti dan 2 saksi minimal. Nah, dia datang ke sana kan digembar-gemborkannya, berobat di sini gratis. Ya. Bener gratis di sana dan pembayaran nggak mau transfer, Bang, mereka. Harus cash, syarat. Jadi kalau misalnya nggak ada bukti, korbannya bilang, "Kemarin saya bayar 20 juta di sini nih, penyakit saya nggak sembuh." Loh, saya kan gratis nih di YouTube saya bilang gratis. Ya. Kamu bukti bayarnya mana? Ini saya narik ATM nih buktinya. Loh, Ya. nggak bayar ke saya itu mah. Iya. 20 juta Karena gitu. nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Nggak bisa dilaporin. Itu Gila. yang terjadi itu. Makanya teman-teman lo tonton lagi kalau misalnya ada orang-orang yang memang lagi percaya-percaya gitu, suruh nonton channel dia aja karena ini masalah, cu. Ini lebih bahaya dari judul, cu. Iya, Dan betul. biasanya lingkaran setan loh. Nanti abis karena untuk kayak gitu, akhirnya pinjem judul. Iya, benar. Dan aja jadi lingkaran Iya, setan. lingkaran cu. setan, benar. Karena orang-orang yang ketipu dukun, apalagi penarikan uang goib, itu kita ingetin juga nggak bisa. Karena udah bilang seolah-olah dukunnya ini orang baik. Nggak mungkin bohong nih. Dia udah percaya banget si korban nih sama si dukun. Iya. Mau kita ingetin kayak gimana pun, Bang. Dia bakal ngebelain si dukun. Nyampe hartanya habis baru sadar. Gue mau nanya dong, di Asia Tenggara yang kasusnya separah Indonesia, Asia Tenggara aja, kira-kira ada Di nggak? Asia deh. India. Oh India sih udah jelas. India sama. Suka. Ya itu kan India sih Sai Baba. Iya betul. Saya bawa mainin trik-trik cuma keluar gitu doang. Betul. Di India sih berat ya. Di Iya, India berat. Kalau di Asia Tenggara sini kayak tetangga-tetangga kita nih, di Thailand, di Filipina. Aduh, kurang tahu sih. lo ya. Kurang tahu gua kalau itu. Karena sebenarnya itu penelitian dari Project Target, Bang, di Amerika itu di tahun 1970, tahun yang sama itu banyak pengetesan terhadap ilmu-ilmu magis sebenarnya. Iya. Di tahun 1970 Amerika membuat Project Target. Iya, betul. Itu untuk mengecek ilmu-ilmu kayak gini efektif nggak untuk dipakai Betul. perang. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika udah keluar dana 20 juta dolar, direkrut lah tuh. Termasuk ada pesulap yang direkrut juga. Iya. Uri Geller termasuk. Itu Uri Geller tuh inspirasinya Deddy Corbuzier. Iya. Nah, itu termasuk direkrut ke tim situ, di tes ternyata itu klaim sepihak akhirnya. Ya. Amerika menyatakan itu klaim sepihak, tidak bisa dibuktikan, Betul. klaim-klaim dari orang-orang sakti ini. Betul. Dan hasilnya 0, bahkan Amerika menyatakan bahwa orang yang percaya terhadap ilmu-ilmuwan goib itu sebenarnya adalah negara-negara dengan tingkat pendidikan yang rendah. Betul. Nah, di situ yang disebutkan India dan Indonesia betul. di dokumen Project Targetnya. Betul. Gitu. Dan itu udah research yang mendalam loh. Mendalam. Pakai budget loh, 20 Iya, juta 20 juta dolar. Cir. Riset untuk nyari tahu ilmu yang beneran ada nggak gitu. Betul. Karena Untuk kan dipakai pada perang. saat itu kebutuhannya mau dipakai buat perang Buat kan. perang, Kalau iya. misalnya berhasil ya pasti mau dipakai jadi senjata. Iya, kayak Cuman- santet jarak jauh gitu. Iya, kan. aduh lucu Enak. banget. Daripada pakai drone. Iya. Dan kalau beneran ada lucu nggak sih, Bang? Perang jadi lucu. Perang jadi lucu, dia misalkan mau nembak mental gitu. Betul. Wah gila sih. Tapi gokil sih. Lo sendiri akan sampai kapan ngelakuin ini terus, Man? Ini gue pertanyaan yang serius. Nih, lo mau sampai kapan lo ngelakuin kayak gini? Aduh, nggak ada waktu yang nggak bisa ngejawab juga, Bang. Nggak tahu. Nggak membatasi. Selama ada pembahasan yang harus gue bahas. Kan ini selalu ya. Netizen tuh ngetek, Bang, di sini bahas ini dong, bahas ini gitu. Selama itu masih ada, gue akan terus bahas. Ya, yang terakhir kan waktu itu ada uji nyali yang dibayar mahal, inget nggak lo? Oh iya, benar. Katanya ada satu tempat di daerah gua nggak tahu, lupa. Maaf, gua nggak tahu daerahnya di mana. Bekasi. Di Bekasi benar ya? Bekasi, iya. Di Bekasi katanya nanti lo dikontrol apa segala macam, lo di sana nanti harus mengalami sendiri dibayar mahal. Satu hari. Gua nggak ngerti untuk project apa. Lo ikut atau enggak? Ditawarin ikut atau enggak? Gue daftarin, tapi nggak direspon juga. Itu kayak palsu nggak sih? Bahaya banget. Masa lu uji nyali nggak boleh bawa handphone? Lah kalau lu masuk ke dalam nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa alat apapun. Kalau lu diapa-apain gimana? Nggak, lu mau ngelapor kemana? Betul. Bahaya banget itu. Betul. Itu gue edukasiin juga, jangan sampai ada yang mau kalau persyaratannya kayak gitu. Itu kayak nyerahin diri ke penjahat nggak sih? Betul. Nggak jelas juga. Aduh, gitu. amit-amit. Siapa tahu nanti lo diculik untuk Iya, penjualan bener. organ. Kita Nah, nggak itu. tahu, cu. Anjing. Kan nggak bisa lapor, nggak teriak juga orang-orang dia semua. Betul. Di tempat sepi. Betul. Mau gimana? Nah, ini dia. Definisi supranatural menurut lo tuh apa? Supranatural itu diambil dari 2 kata kan, supra dan natur. Jadi di atas hukum alam, di atas hal yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam, supranatural tuh. Ya. Sejauh artinya. ini di dalam kasus lo pernah ngelihat langsung yang lo sendiri nggak bisa jelasin? Tadi udah jawab sih. Nggak ada sih, iya. Sampai saat ini ketika gue ngelihat sesuatu, kebal-kebalan bisa semua. Kebal air keras bisa gue praktekin. Ya. Kebal sajam bisa juga. Ya. Mediumisasi bikin orang kesurupan Betul. apapun yang kita Betul. mau ya. Betul. Itu kan sugesti doang sebenarnya. Betul. Bisa juga gitu.
Nah, iya. Sebenarnya semuanya masih bisa dijelaskan kecuali ini, kesurupan yang ini, Bang. Yang mana? Kesurupan ini yang menarik nih. Yang orangnya nggak bisa bahasa Arab, tapi dia kesurupan bahasa Arab. Dan diajak ngobrol sama orang yang bisa bahasa Arab, beneran ngobrol. Gila. Nah, itu yang sampai sekarang juga nggak bisa dijelaskan. Kita percayanya itu jin, tapi 1:1000 lah. Tapi mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, terlepas dari apa yang lo lakuin, lo sebenarnya suka film horor nggak? Tidak. Ngantuk gue tidur. Oh, lo ngantuk tidur Gue pernah lagi di endorse film. Berarti genre horor lo nggak terlalu suka ya? Gue nonton di bioskop ya. Gak masuk akal ini, gak masuk akal. Pas gue balik, udah selesai. Kalau gue suka horor, tapi horor yang bunuh-bunuhan, thriller. 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 Tapi itu karena itu lebih real menurut gue, karena dikejar orang bawa parang itu serem cu. Iya lagi. Deg-degannya. Kayak misalnya yang psikopat. Iya benar. Yang ketemu sama pembunuh psikopat itu juga serem. Iya, sama bener. ada satu film horor yang gue suka tuh yang Obsession, itu baru masuk di Indonesia. Oh iya benar. Tapi itu bukan karena hantunya ya, di situ memang ada gaibnya. Tapi karena orang yang terlalu terobsesi sama kita itu biasa sakit. Nah itu serem banget itu kita menghadapi orang yang sakit bener. itu Yang serem. terobsesi ya? Lagi pula ya kalau jin juga ada, dia ada kepentingan yang lebih penting daripada Iya benar. Betul. getok kamar Anda. Iya benar. Emang Anda siapa? Nah, gua nggak masalah. Jin tuh mungkin ada, tapi maksud gua ente siapa cuy? Iya. Iya lagi. Kenapa dia harus datang? Gua ke rumah dia. Iya. Tok anjing itu pencemaran nama baik jin. Kalau itu masih mungkin jin usil lah masih mungkin. Iya, oke. Yang nggak mungkin adalah lu sakit ketempelan jin. Maksud gua Lu siapa kan? nganggur apa jin anjing? Lu ngebayangin seharian begini. Betul. Dan kalau mau lebih sedikit lebih jahil lagi ya, maksud gua kayak jin juga kalau mau nempel pilih-pilih nggak sih? Iya benar. Kalau lo cantik banget, oh ya make sense. Iya benar. Nah, jangankan jin, kita juga kan itu kan beda tapi makanya kadang orang tuh suka mikir ya. Oke, pertanyaan terakhir men. Kalau lo bisa ngelakuin satu kesempatan, ini jangan dosa ya karena udah biasa. Kalau lo dikasih kesempatan untuk ekspedisi tour, misalnya Pesulap Merah World Tour. Oh, ya, untuk ngelakuin apa yang lo lakuin di Indonesia tapi ke negara manapun bebas. Mungkin lo ya kayak misalnya membongkar sama lah kayak yang lo lakuin di Indonesia tapi ke negara di luar negeri. Lo pengen ke negara mana? Aduh, ke negara mana? Gue kemarin Jepang udah pernah dipercaya untuk bahas itu juga. Ya. Kalau negara nggak kepikiran karena aslinya gue nggak suka jalan-jalan sih bang. Oh, Gue tuh nggak suka jalan-jalan. Karena repot ya. Dan iya benar. Edukasi sih edukasi. Cuman kalau gue pakai ini lah. Pengen ini ke India. Ke India. Oh, iya. Men, gua jamin kalau lo bisa nyari sponsor, dapat perwakilan dari KBBI, terus mungkin pertukaran budaya atau gua jamin pecah. Iya, ke India atau Afrika sih bang. Itu dua wilayah yang dipercaya kekuatan magisnya tinggi. Padahal gue ngelihat gini doang. Ada satu tuh di Afrika tuh sebelum kita closingnya yang katanya jerami yang dia bisa gerak-gerak sendiri. Iya betul. Ternyata kan ada orang di dalamnya. Iya itu kan ada kakinya. Udah pernah dibongkar kan. Iya. Itu cuma emang agak repot, itu berat guys. Betul. Dia begini nih. Dia di samping, bukan di tengah. Betul. Iya, jadi seolah-olah kayak jerami gitu. Betul. Nah, tapi makanya kalau itu dipakai untuk kebudayaan, jenius. Jenius, betul. Kita harus mengapresiasi, tapi kalau dipakai untuk nipu orang itu beda lagi. Nah, itu yang kita bongkar. Terima kasih Marcel, kita kasih tepuk tangan. Men, terus lakuin apa yang lo lakuin, men. Aman. Karena menurut gua tanpa orang-orang kayak lo sih kita dalam situasinya sekarang aja udah parah ya. Iya, betul. Kalau nggak ada Marcel lebih parah lagi. Iya, ada judul, pinjol, dukun ya udah. Betul. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya salah satu bentuk support, lo ada project terbaru apa? Project terbaru ya itu gerebek langsung hal-hal yang kayak pesugihan dan semacamnya. Ya. Datangin. Ya. Coba Gitu tolong DM aja ke dia, siapa tahu Marcel. Request aja mau bahas apa, gue bisa praktekin apapun yang lu anggap sakti asli. Betul. Seriously, apapun. Bahkan gue berani menjamin semua yang lu lihat dan lu yakin itu asli kayak kebal-kebal atau apapun itu penggandaan uang, gue bisa praktekkan. Tinggal kirimin videonya aja. Ya. Pasti Dan kalau nanti film horor tentang Gunung Kawi akhirnya jadi, udah belum sih? Dia harus cameo. Karena kalau nggak ada dia, itu tidak ramai itu. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.